Om Swastiastu. Pemirsa, selama ini sejumlah masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Bali merayakan Valentine's Day setiap tanggal 14 Februari sebagai hari kasih sayang yang sesungguhnya bukan merupakan budaya Bali. Nah, sudah waktunya kita melaksanakan Hari Tresna Asih atau Hari Kasih Sayang pada setiap Rahina Tumpak Krulut sebagai warisan adiluhung dari leluhur yang sepatutnya dilestarikan, kemudian disosialisasikan dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali dan juga masyarakat Bali. Nah, memaknai Hari Suci Tumpak Krulut, Hari Kasih Sayang ala Bali. Kita angkat sebagai topik di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Hari ini tentunya sudah hadir tamu-tamu saya yang sangat luar biasa pada hari ini. Saya akan langsung saja perkenalkan. Ada yang pertama, ada Dr. Imade Adi Surya Pratnya SAGM Filha. Beliau adalah akademisi dari Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwo. Om Swastiastu. Pak dosen, apa kabarnya? Sehat segar rahayu selalu ya. Baik, ini kalau kita berbicara tentang Februari ini hari kasih sayang kata orang. Seperti itu Pak dosen. Siap. Bajunya sudah mulai pink ini. Ini luntur nih ya baju saya. Dan terima kasih sudah hadir Pak Adi. Kemudian kita juga sudah kehadiran seorang guru besar bidang sosiologi pendidikan Universitas Hindu Indonesia dan Pasar. Ada Profesor Dr. Iketusuda MSc. Om Swastiastu Prof. Sehat selalu Prof. Wah ini segar sekali nih Profnya ya, penuh dengan kasih sayang hari ini ya, masih dalam bulan Februari ini kita sendiri. Terima kasih Prof sudah hadir. Dan yang paling ujung di situ ada Bapak Ketut Wartayasa SAGMAG, seorang akademisi atau Paruman Walaka PHDI Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Ketut Wartayasa, Menapika Terengki, sehat selalu oke? Baik, sehat selalu. Oke, saya ke Prof dulu nih Prof. Banyak yang merayakan 14 Februari. Waduh ini heboh banget ya, bukan aja dari lintas generasi ini merayakan sebagai Hari Kasih Sayang. Tetapi kita ternyata punya kearifan lokal juga yang merupakan Hari Kasih Sayang atau Hari Tresna Asih, yaitu hari pada saat Rahina Tumpak Krulut seperti itu. Bagaimana Profesor melihat fenomena seperti ini Prof? Terima kasih Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Nah terkait dengan budaya Valentine ya istilahnya anak-anak muda. Prof dapat coklat nggak dari mahasiswanya banyak? Iya. Identik banget kalau Valentine dengan bunga mawar, coklat seperti itu Prof? Begini sebenarnya generasi muda kita kan cenderung berkiblat pada budaya barat gitu ya. Karena sampai saat ini masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Bali itu cenderung menjadikan barat sebagai pusat orientasi. Baik orientasi sebagai pusat orientasi maupun sebagai pusat keteladanan. Jadi apapun yang dilakukan oleh masyarakat dunia barat itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Padahal apa yang kita miliki sebagai sesuatu yang cukup adiluhung sesungguhnya itu sering diabaikan. Nah ini tentu kalau saya meminjam istilahnya Giddens gitu ya, Anthony Giddens, itu dikatakan bahwa ketika masyarakat mengklaim dirinya sebagai masyarakat modern gitu, maka hal-hal yang berbau tradisional, yang berbau kearifan lokal itu harus ditransformasikan. Atau dengan bahasa lainnya harus disingkirkan. Kenapa? Karena asumsi dasar dari paham modernisme itu kan efektif, efisien, pragmatis, rasional gitu kan. Nah oleh karena kita sebagai generasi tua, masyarakat Bali itu sering tidak tidak rungu gitu di dalam melakukan transformasi nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai agama, sehingga sesuatu yang sesungguhnya baik itu justru dianggap tidak baik. Karena sebenarnya apapun yang ada di dunia barat kita duluan sudah punya. Cuman persoalannya kan tidak semasif dunia barat di dalam mengekspos
berbagai kearifan lokal, berbagai nilai-nilai kearifan tradisional, kearifan sosial yang kita miliki. Nah, kalahnya kita kan di situ. Ya. Jadi ketika masyarakat cukup permisif terhadap apa yang dimilikinya, ketika itu pula anak-anak muda kita, generasi muda kita akan dengan mudahnya mengadopsi nilai-nilai modernisme yang cenderung berpusat di kebudayaan barat. Kan ini yang menjadi persoalan sesungguhnya. Oke. Tetapi bagaimanapun hebatnya gempuran dunia dunia modern saat ini, kita harus optimis karena saat ini kita juga sudah mempunyai beberapa lembaga pendidikan yang notabene bernuansakan agama Hindu, sehingga ini menjadi sebuah institusi yang wajib melestarikan, kemudian memberikan proteksi terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki. Nah, di sini kan ada teman dari UHN, Iya. Bagus Subagriwo. Masih muda loh. Nah itu masih Pernah muda lagi. pernah merasakan juga itu Valentine Oh, iya. zamannya. Tetapi begini Pak Karang ya, yang saya tahu sebenarnya kalau kita mengidentikan antara konsep Hari Kasih Sayang dunia barat dengan kita itu sepenuhnya tidak tepat juga. Kenapa? Karena konsep tumpak kerulut itu ya, yang notabene diidentikan dengan Hari Kasih Sayang, itu kan berbeda basis. Kita kan berbasis pada nilai kearifan sosial yang notabene merujuk pada nilai-nilai sosial, nilai-nilai kolektivisme, sedangkan kalau kasih sayang di dunia barat kan basisnya individualisme, individualistik. Oleh karena itu basis-basis kearifan lokal seperti misalnya kalau kasih sayang yang ala tumpak kerulut itu kan harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas. Oke. Misalnya di situ ada Siwam, Satyam, Sundaram. Siwam itu mengandung makna kesucian. Jadi di dalam melakukan di dalam mencurahkan rasa kasih sayang kan tidak sekedar kasih sayang di mulut aja, tapi harus dilandasi oleh nilai-nilai kesucian, oleh nilai-nilai kejujuran, oleh nilai-nilai kebahagiaan kan gitu. Tidak senantiasa kasih sayang antara istri dengan suami, antara pacar dengan pacar kan gitu ya. Bukan itu yang dimaksud. Kemudian ada juga aspek Siwam Satyam. Satyam itu kan kebenaran. Kebenaran, kejujuran di situ harus ditanamkan. Dan yang terakhir kan Sundaram. Sundaram itu kan mengandung aspek keindahan, keharmonisan. Jadi tidak hanya sekedar basa-basi, ini yang mungkin membedakan apa yang dialami oleh masyarakat dunia barat dengan apa yang sebenarnya kita miliki pada kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Cuma dengan kata lain ini bahwa kita sebagai umat Hindu di Bali bahkan sudah dari dulu melaksanakan hal tersebut. Seperti itu kah, Prof? Iya betul, melaksanakan tetapi dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan saja. Tidak menyangkut aspek manusia dengan manusia dengan lingkungan, manusia dengan alam, kan itu yang belum tersentuh. Kita kan terutama masyarakat Hawam di dalam memperingati Hari Tumpak Kerulut itu kan paling mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewa Iswara. Gamelan di Banten kan gitu. Kan dalam tataran aktualisasi dalam tataran realitas itu yang belum diimplementasikan gitu loh. Akhirnya kemudian setelah muncul pelaksanaan perayaan Hari Kasih Sayang dari dunia barat, baru kita mencoba mencari-cari padanannya gitu. Ini yang sebenarnya yang terjadi yang berdasarkan pengamatan saya. Dan itu dibangkitkan kembali oleh pemerintah Provinsi Bali. Iya, Provinsi Bali, anak-anak muda khususnya kan. Generasi muda. Iya, cuman sekarang pemerintah provinsi kan harus mencarikan sumbernya. Ada enggak di dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali itu yang bisa dipadankan dengan Hari Valentine? Karena begitu maraknya anak-anak muda sekarang memperingati Hari Valentine Days. Kenapa tidak Prof melihat fenomena itu juga, Prof? Iyalah. Baik. Prof, kita rehat dulu Bapak-bapak saya nih yang sangat luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana memaknai Hari Suci Tumpak Kerulut, Hari Kasih Sayang ala Bali. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, kita masih dalam dialog Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana memaknai Hari Suci Tumpak Rulut, Hari Kasih Sayang ala Bali. Masih menjadi topik kita bersama narasumber saya pada hari ini. Saya ke yang lebih muda dulu ya, yang pernah mengalami hal-hal yang Valentine seperti itu. Ada Pak Adi di sini. Pak Adi, pernah mengalami dong hari-hari seperti itu ya, pada saat sekolah dulu ya. Gimana nih kalau kalau kita bandingkan dengan generasi kekinian ini sendiri. Ini bagaimana Pak Adi melihat pemahaman masyarakat khususnya generasi muda ketika ini loh kita juga punya kearifan lokal Rahina Tumpak Krulut sebagai hari kasih sayang kita. Terima kasih Uli Karang, Om Swastiastu, penonton yang ada di rumah maupun di studio. Yang pertama, Happy Valentine Day ya. Ini idola nih mahasiswanya. Dapat bunga kembang atau apa sih? Ya lebih baik bunga deposito. Ya. Bunga deposito lebih enak itu. Jadi memaknai upacara Krupuk ini luar biasa sekarang ini. Pas lagi harinya sekarang. Ini sama-sama satu wuku. Jadi Valentine tanggal 14, yeah. Krupuk tanggal 18. Ini pas satu wuku pas. Yeah. Ya ini salah satu momentum bagi kita untuk menyampaikan pada masyarakat juga tentang hari kasih sayang itu. Tetapi kita beranjak dulu dari apa sih yang latar belakangi kenapa Tumpak Krulut ini disebut sebagai hari kasih sayang gitu ya. Berdasarkan teks, karena kita orang agama, kalau beliau dari sosiologi ya. Saya berdasarkan teks itu berawal dari teks Prakempo. Jadi teks Prakempo itulah kemudian menjabarkan tentang istilah yening angupokare saluring tetabuhan rikala wuku krulut. Kemudian ring dine sana secara kliwon. Jadi kalau kita ingin merayakan atau punya tetabuhan, gamelan dan sebagainya itu, maka perayaannya itu dilaksanakan pada wuku krulut dine sana secara kliwon. Sana secara plus kliwon itu bertemu wuku krulut disebutkan Tumpak Krulut. Nah tentu di sini pemaknaannya adalah bagaimana kita mensyukuri dan berterima kasih dan mencintai gitu ya tentang kreativitas dan inovasi. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah tumpak landap itu kita mensyukuri dan berterima kasih dan mencintai diri kita itu karena memiliki idap pemikiran, kemudian secara buana agungnya itu berupa senjata-senjata misalnya, keris dan sebagainya. Kemudian kalau tumpak kandang kita mensyukuri dan kemudian berterima kasih dan mencintai atau bisa kita mengintrospeksi diri sifat-sifat kebinatangan kita, secara buana agungnya kita melakukan ucapan terima kasih kepada binatang-binatang yang sudah memberikan kehidupan bagi manusia. Nah kalau Tumpak Krulut itu kita berterima kasih dan mensyukuri dan mencintai, kita diberikan kreativitas, kita diberikan inovasi oleh Tuhan itu sendiri dan secara buana agungnya kita merayakannya dengan berupa gamelan, tetabuhan dan sebagainya ini. Jadi inilah salah satu wujudnya. Nah, dalam teks lontar Prakempo disebutkan juga begitu bunyi-bunyian itu memiliki aksara-aksara tersendiri. Jadi disebut aksara nang itu ada di timur. Jadi nang, ning, deng, nong, indung, nong gitu. Jadi Iswara Brahma kemudian kepada Mahadewa kepada Wisnu kemudian ke Shiva. Jadi ini Tumpak Krulut ini cinta kasihnya itu seperti apa dikatakan oleh Prof tadi itu jauh lebih memiliki filosofis dan ideologis yang justru lebih dalam lagi ke dalam diri kita. Tidak hanya pada euforia pada Valentine Day, kemudian kita memberikan bunga, justru kita pada momen ini kita diajak untuk merenung ke dalam bahwa kita mencintai dulu diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, terlebih dahulu kita mencintai diri kita itu. Dan ada aksara-aksara dalam tubuh kita yang perlu kita bangkitkan sehingga muncullah cinta kasih di dalam diri kita. Tadi Prof mengatakan jangan hanya di mulut saja mengatakan cinta I love you tapi di dalamnya tidak mekar kan. Tapi sekarang mekarkan cinta itu dengan membangkitkan dewata yang ada dalam diri kita itu dengan aksara bunyi gamelan nang ding deng dung dong gitu. Jadi suara ada di jantung kita. Jadi berdebar-debar jantung kita ini merasakan. Itu ada nanti lebih dalam lagi bisa dibaca teks Prakemponya. Nah kemudian dari nang deng dong dong itu muncul kemudian aksara-aksara berikutnya atau surat bunyi lainnya, nada-nada lainnya yang disebut dengan laras pelok dan laras lendro. Laras pelok itu disebut dengan Pancatirta, kemudian laras
Slendro disebut dengan Pancegeni. Pancetirta melahirkan kemudian Semara, kemudian Pancegeni melahirkan Ratih. Nah inilah konsep Semara Ratih. Kemudian disebut konsep dengan maskulin dan feminim. Artinya apa? Di dalam gamelan yang kita gebuk itu, atau yang kita mainkan itu ada unsur maskulin dan feminim. Itulah yang akan menghasilkan bunyi yang luar biasa. Dan ini kalau dilihat dari aspek teologis, ini bisa memancarkan energi vibrasi menyampai ke alam semesta ini. Nah dari sanalah, maka seniman-seniman itu sambil menggamal mereka tersenyum. Karena aspek maskulin dan feminim dimainkan di sini. Jadi aku bangkit cintanya dari dalam. Nah kemudian lah diterima oleh alam semesta, dikembalikan lagi ke dalam diri kita itu. Sepertinya seniman menggambar sing ada nyebang bahkan kalau dikatakan dalam teks Pak Kempo lagi beli sekarang. Kalau seniman nyebang itu, kalau seniman sedih itu, maka kena kutuk dia. Kena kutukan, maka tidak boleh seniman itu dalam suasana bersedih. Nah, harus yang gembira. Itu harus menjadi orang yang bijaksana. Kemudian artinya lembut gitu. Yeah. Nah, itu yang mungkin dari kata Semara Ratih ini, dari Pancegeni dan Pancetirta ini kemudian diangkat sebagai hari kasih sayang. Tapi dalam aspek yang lebih luas lagi, Semara Ratih ini aspek maskulin dan feminim ini adalah proses penciptaan sebetulnya, penciptaan yang lahir dari nada-nada ini. Nah, jadi dikatakan dalam teks Prakempo, seniman harus paham ini dulu untuk memainkan sebuah gamelan gitu. Sehingga dari sini terpancarlah cinta kasih dari dalam diri. Jadi yang diajarkan oleh Tumpak Kerut ini bagaimana kita yang pertama sekali adalah mencintai diri kita sendiri dan membangkitkan itu dari dalam. Sehingga kita tulus menyampaikan itu, baik itu dalam bentuk gamelan, kemudian dalam bentuk kreativitas yang lainnya, nyanyian, gegending dan sebagainya. Pas mekidong misalnya, ide sambil makan nyam, mulai gitu ratu. Jadi bukan gitu ya. Jadi itu aspek-aspek teologisnya. Sehingga kita berharap pada generasi-generasi muda sebagai penerus generasi muda Bali atau Hindu dan seniman-seniman kita yang luar biasa ini, maka kita pada Tumpak ini kita rayakan itu dengan cinta kasih, kemudian dengan upacara yang sudah dimuatkan dalam desa Kalupro setempat. Itu ada bantannya sendiri, Pak. Baik. Ada upacaranya sendiri. Jadi ada, ya intinya ada apa? Tipat gong gitu ya. Jadi kalau dibacakan di sini itu ada sesayut pengambean, kemudian ada pras, penyeneng, sodan, daksino, kemudian ketipat gong kelanan, canang berat wangi dan sebagainya itu. Itu sesuai. Yang jadi rebutan biasanya tipat gong ya, Tipat bagi gong. mereka yang mempunyai anak-anak yang katanya yang lambat berbicara, seperti itu kan? Lambat berbicara, kemudian ingin menjadi seniman itu bisa juga. Kemudian kalau ingin biar cepat menjadi gini pemain senimannya bisa ditunas, dilungsur. Dilungsur. Tapi diupacari dulu. Jangan belum upacarai dimakan, jadi belum. Nah, setelah itu baru kemudian tahap-tahap berikutnya adalah sembahyang. Nah, sembahyang ini banyak ada dewa-dewanya juga. Baik, saya ke Pak Ketut Wartayasa dari Paruman Wala ke PHDI Provinsi Bali. Nah, ini kalau kita berbicara tentang apa yang kita lakukan nantinya di Rahina Tumpak Kerulun Niki sendiri. Nah, ini kan ada hal seperti Prof mengatakan ini atau Pak Adi mengatakan ini penghormatan kepada Dewa Iswara seperti itu Pak, yang saya dengar tadi ini sendiri. Nah, secara skala ini seperti apa nantinya harusnya kita umat Hindu untuk merayakan Hari Suci Tumpak Kerulun Niki sendiri, Pak? Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Terkait dengan tema hari ini adalah Tumpak Kerulut. Sesungguhnya masyarakat Bali yang Hindu, juga yang ada di luar Bali, sudah melaksanakan dari zaman kuno. Sekalipun begitu pada hari ini kami ulang lagi hanya untuk memperdalam kajian-kajiannya. Walaupun tidak sesempurna yang menjadi harapan masyarakat kita. Pertama-tama, Tumpak Kerulut itu akan dimaknai dalam tata titi kehidupan masyarakat Bali, dalam kearifan lokal yang dilakukan dalam Sadgertih era baru disebut dengan Hari Tresna Asih atau Hari Kasih Sayang. Ini kan pencanangan pemerintah daerah Provinsi Bali. Kami dari Paruman Wolake maupun selaku akademisi sangat menyambut bahagia. Kenapa?
Karena disrupsi itu, perubahan itu tidak bisa dihalangi pada zaman globalisasi. Pertama, perubahan karena digitalisasi terkait dengan Valentine Day ini sepenuhnya ini lebih banyak perubahannya zaman digitalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Profesor tadi, dunia barat. Memang dunia barat dengan timur sulit itu akan bersatu gitu. Terutama dalam budaya. Kalau Valentine Day ini sudah jelas dan pasti tidak budaya kearifan lokal kita di Bali. Tapi tidak salah untuk kita kesemarakan. Tapi perlu diingat, kearifan lokal di Bali itu dijiwa oleh agama Hindu baik secara skala maupun niskala. Jadi bingkai agama Hindu itu tidak terlepas dari kerangkanya. Dari tatwa, dari etika dan yadnya. Tadi sudah banyak dibahas dari sumber tatwa maupun etika dari Pak Prof. Saya lanjutkan saja. Kalau dari sumber tatwa, tadi juga Bapak Dokter dari UAN juga sudah menjelaskan dari Prakempe. Tapi ada juga kita temui di Lontar Aji Gurnite, sumbernya dalam tatwa sebagai tambahan. Tapi saya tidak masuk dulu di sana. Apa sih itu tumpak kerulut? Jadi asal katanya lulut. Lulut itu adalah semakan jalinan, senang, tresna, asih. Nah, kalau sekarang dicanangkan sebagai hari tresna asih, saya sepakat kembali. Saya setuju. Karena ini jalinan, tresna asih dalam bentuk niskala dan skala. Kalau dalam bentuk skala, marilah kita lakukan wasudewa kutumbakam. Kenapa? Alasannya kita itu bersaudara. Kita memberikan orang, melayani orang, telah melayani Tuhan yang ada di tubuh saudara kita. Jadi kerja kita tidak akan terikat dari hasil pelayanan itu. Karena wajib memang kita melakukan hal itu secara Pancasila kita bicara, kemanusiaan. Tatwamasi kita bicara, jangan sekedar tatwamasi. Jadinya dalam bahasa Bali hidup kai dan lain sebagainya. Nah, mari kalau teman kita ada di posisi teman seperti itu, apa yang kita lakukan? Harus punya rasa seperti itu. Dalam bentuk skala yang wujud nyata sesama ya kita ke rumah sakit misalnya, besok teman-teman kita yang sakit. Jangan memandang dari segi aspek agama. Sebab negara kita bukan negara agama. Ya dari kemanusiaan. Agar membumilah tumpak kerulut ini. Gitu. Jadi kita melihat teman-teman kita yang sakit, ke panti asuhan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua dari sudut niskala, tentunya ada tatwa, ada upakara kan begitu. Ada etika. Dari sudut tatwa saya temui di dalam Aji Gurnite, muah yang ning upakara saluwering tetabuhan, rikala dina sanis cara wuku kerulut, bebantennya inarep-arep. Sesayut, peras, penyeneng, daksine, sodan, belabaran, ketipat gong. Siapa sudah sampai di sana. Ketipat gong ini diyakini oleh masyarakat Bali kita dari dulu bahwa ada taksunya. Dari sarana tipat gong itu bila kebanyakan masyarakat Bali, kebetulan saya juga senang melihat situasi di masyarakat karena kita di Parisade, ya nada piana orang anggap beten bisa ngeraos dan lain sebagainya. Nunas wangsuh taksun dari tipat gong itu. Selanjutnya ada di sana ketipat gong kelanan. Canang burat wangi, lenge wangi, rantasan, kumkuman. Selanjutnya ada di sana penyembelihan. Terus yang terakhir anut akene. Wenang kawawahin. Artinya yang saya garis bawah anut akene wenang wawahin. Tidak terpacu, tidak terpaku oleh isi sastra itu saja. Tapi sesuaikan dengan desa kala patra. Jangan karena saya berbicara di sini, akhirnya terjadi sesuatu fenomena yang tidak bagus di masyarakat. Karena di desa kalau patra, salah satu dari sumber hukum Hindu
yaitu saat acara. Seperti sila saat acara Atmanastuti. Kalau itu dilanjutkan di acara, itu juga bagus. Dari segi etika, anak muda kita memang bagus. Tadi saya bilang secara milenial, anggap saja kelahiran tahun 90-an sampai sekarang, cepat mengakses digitalisasi, kognitif pengetahuan bisa diakses, keterampilan bisa diakses, yang tidak ada adalah sikap di sana. Baik. Terkait sekarang dengan Valentine Day, saya sepakat bahwa itu agak berbeda. Kalau Valentine Day jelas ukurnya 1 tahun sekali, setiap tanggal 14 Februari. Tapi kalau hari kasih sayang yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali, datangnya 210 hari sekali, yaitu 6 bulan kalender. Jadinya yang agak berbeda. Jadinya saya tidak menolak 100%, tetapi perlu dipertimbangkan kembali Valentine Day itu. Saya merasakan selaku orang parisade, juga akademisi, banyak dapat hadiah itu. Sebelum saya terima hadiah, maaf. Ya, seperti itulah situasi kita. Kita tidak bisa menolak dari zaman globalisasi. Bagaimana kata Pak Prof dan Pak Dokter tadi. Baik. Nah, ini kalau hadiahnya boleh dikirim ke saya. Terima kasih. Baik, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana memaknai Hari Suci Tumpak Krulud, Hari Kasih Sayang ala Bali. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Ini Tumpak Krulud atau memaknai Hari Suci Tumpak Krulud yang akan kita rayakan pada tanggal 18 Februari 2023. Niki sendiri seperti kata Pak Ketua Wartayase, ini kalau Valentine Day itu hanya setahun sekali, tetapi Tumpak Krulud kita rayakan dua kali dalam setahun atau 210 hari sekali niki sendiri. Prof, saya mau ke Profesor dulu. Prof, ini apakah Prof melihat niki akhirnya wah ini kebablasan ini kalau kita ngomongin tentang Hari Kasih Sayang ala Barat itu sendiri, dan akhirnya pemerintah pun khususnya pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian yang sangat serius akhirnya dengan dikeluarkannya instruksi gubernur akhirnya untuk kita loh punya kearifan lokal, kita loh punya yang harus dimengerti dan dilestarikan yang merupakan kearifan lokal yang sangat adiluhung ini sendiri. Seperti apa Prof akhirnya melihat latar belakang atau dasar akhirnya dikeluarkan instruksi gubernur Niki sendiri mengenai Tumpak Krulud Niki sendiri, Prof? Baik, begini, sebelum saya menjawab apakah langkah pemerintah provinsi ini bisa dikatakan kebablasan, mungkin saya mencermati dulu apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi ya, di kiri dan kanan saya, Pak Dr. Surya dan Pak Ketut Wartayase ya. Itu ada sesuatu yang menarik saya lihat, terutama yang disampaikan oleh Pak Dr. Surya. Itu kan kerulut berasal dari kata lulut, ini Pak Ketut tadi menyampaikan, tresna asih, kasih sayang, yang notabene diidentikan dengan penghargaan atau apresiasi terhadap suara-suara gamelan. Tadi kan Pak Dokter menyebutkan ada suara nang, ning, nung, neng, nong. Kalau suara ini dilepas-lepas, nang, ning, nung, neng, nong, tidak akan bermakna apa-apa. Tetapi ketika itu dirangkai menjadi satu alunan lagu yang sangat-sangat merdu, ini menjadi sesuatu yang cukup bermakna bagi Hari Kasih Sayang gitu ya. Jadi maksud saya begini, ketika pemerintah memaknai Hari Tumpak Krulud sebagai Hari Kasih Sayang ya sah-sah saja. Cuman persoalannya, ini kajiannya tentu saya dari basic saya sebagai seorang sosiolog pendidikan ya, tentu transformasinya ini harus dilakukan sehingga tidak terkesan apa yang kita menjiplak gitu, biar tidak terkesan menjiplak alias copy paste apa yang ada di dunia barat gitu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Dokter, sumbernya jelas, Prokempol, Lontar. Ini juga jelas Pak Ketut menjelaskan tadi. Sehingga nilai-nilai yang ada dalam Lontar itu ya perlu ditransformasikan kepada generasi muda.
Sehingga tidak nilai-nilainya atau spirit dari hari kasih sayang yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Bali tidak terkesan menjiplak ke barat gitu kan. Kita memang punya dari dulu, kita sudah punya hari itu. Tinggal sekarang kan memaknai. Nah, ini permasalahannya dengan cara apa dan bagaimana seperti itu. Nah, ini yang terpenting sebenarnya. Aspek metodologinya. Di samping itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Surya juga, simpulannya sebenarnya inti dari pelaksanaan perayaan Tumpak Krurut sebagai hari kasih sayang itu kan keseimbangan. Tadi suara tadi itu ya, nang neng dong itu kalau tidak diseimbangkan, tidak dirangkaikan dalam rangkaian yang harmonis, itu saya kira tidak akan mengandung makna apa-apa. Nah, disinilah pentingnya sekarang bagaimana kemudian kita menafsirkan setiap teks yang ada di dalam lontar-lontar itu tadi atau di dalam teks-teks sastra agama misalnya berdasarkan perspektif kekinian. Kan ini yang penting sebenarnya. Karena anak-anak muda kita taunya hanya menjiplak apa yang dianggap baik di dunia barat itu dianggap sudah bagus bagi dirinya. Padahal sesungguhnya kenapa kita tidak mencoba mengakselerasi nilai-nilai yang kita punya. Di lontar, di sastra, di kuno Dresto misalnya. Kenapa tidak itu dicoba diakselerasi? Nah, ini kan tentu memerlukan sumber-sumber yang banyak juga. Sementara sampai saat ini kan kita keterbatasan sumber daya manusia yang tertarik untuk mendalami ajaran-ajaran agama berdasarkan teks. Apalagi seperti Pak Dokter ini misalnya kan jarang sekali anak-anak kita yang tertarik untuk belajar ke sekolah-sekolah yang berbasis agama Hindu gitu. Jadi mereka kiblatnya sudah ke dunia modern. Itu yang saya lihat sebagai sebuah strategi yang harus dikembangkan juga oleh pemerintah Provinsi Bali di samping mencanangkan Hari Tumpak Krurut sebagai hari kasih sayang. Jangan tanpa narasi. Kita kan harus sosialisasikan. Misalnya di kampus-kampus kita harus terjemahkan itu ke dalam perilaku-perilaku dalam konteks kekinian yang notabene harus bersumber pada ajaran-ajaran agama kita. Nah, ini yang terpenting menurut pikiran saya. Ini yang belum terjadi gitu. Transformasi dan transmission of value, transformasi knowledge-nya, transfer of knowledge dan transmission of values ini yang belum dilakukan. Terutama kan berkaitan dengan nilai-nilai agama. Dan sekarang saya di Universitas Indonesia sudah mulai mencanangkan, saya masukkan ke dalam kurikulum program doktor ilmu agama dan kebudayaan, mata kuliah penteorian agama. Bagaimana kita mencoba menerjemahkan konsep-konsep yang ada di dalam teks-teks sastra ini berdasarkan 3 pilar filsafat ilmu. Misalnya dari aspek ontologisnya seperti apa, dari aspek epistemologinya, dari aspek aksiologinya seperti apa. Karena kita kaya sebenarnya dengan konsep-konsep itu tadi. Teks-teks agama, teks-teks lontar, teks-teks macam-macam itu sangat kaya. Cuman untuk mengoperasionalisasikan dalam konteks kekinian itu yang masih perlu dipikirkan oleh pemerintah. Oke. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Baik, saya ke Pak Surya nih. Pak Surya, berarti di awal saya sempat mengatakan bahwa ini loh kita punya warisan adiluhung dari leluhur yang sepatutnya dilestarikan, disosialisasikan, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat Bali mengenai Tumpak Krurut ini sendiri. Nah, kalau sosialisasi seperti apa yang dilakukan di dunia, kalau kita hubungkan dengan dunia pendidikan seperti ini? Dunia pendidikan maupun sekarang ya. Iya. Jadi pertama tentu agama Hindu itu mengajarkan kita itu setiap hari harus cinta kasih. Setiap hari tidak ada hari tanpa cinta kasih. Berarti implementasinya kita sudah laksanakan ya setiap hari. Jadi setiap hari agama Hindu itu mengajarkan kita cinta kasih, maka dia disebutkan dharma. Dharma itu apa? Ada cinta kasih, kebenaran dan seterusnya. Ada karuna, cinta kasih dan seterusnya. Tatuamasi juga sama, Wasudewa dan banyak sekali. Jadi kita tidak harus menunggu Tumpak Krurut baru cinta kasih, tidak. Berarti nanti kalau sudah Tumpak Krurut baru cinta kasih. Nah, setiap hari cinta kasih, tetapi itu dirayakan bersama-sama. Nanti kita perlu dia sudah disepakati bersama-sama oleh pemerintah Provinsi Bali. Seperti katakan Pak Prof tadi,
nanti bentuknya seperti apa, gambarannya seperti apa kan itu. Apakah membuat gong kebiar bersama gitu misalnya, atau membuat pementasan bersama gitu sebagai bentuk bunyi-bunyian cinta kasih yang dimuncul dalam bentuk kreativitas dan seterusnya. Dan jangan sampai begini, cinta kasih dalam Tumpak Kerut ini justru bergeser maknanya menjadi cinta kasih sepasang kekasih. Nah, gitu. Karena Tumpak Kerut ini jauh lebih luas dan lebih dalam lagi dibandingkan dengan hari cinta kasih yang kita rayakan anak-anak muda sekarang ini ya gitu. Jadi konsepnya jelas, jadi lebih luas dan lebih dalam. Sehingga saya berharap nanti ketika kita sudah sampaikan ini sebagai hari kasih sayang, jangan sampai bergeser maknanya menjadi kasih sayang sepasang kekasih. Nah sekarang dari segi pendidikan tentu kita sampaikan bahwa cinta kasih dimulai dulu dari diri kita sendiri. Itu sudah jelas, Semara Ratih dibangkitkan dalam diri kita. Kemudian setelah itu kepada keluarga, kepada ibu kita, guru Pake, kemudian guru pengajian pada guru-guru WSS, pemerintah Provinsi Bali, kemudian termasuk juga kepada cinta kasih kita pada Tuhan. Lebih luas sifat-sifatnya seperti itu. Nah nanti saya sih berharap pada pemerintah Provinsi Bali, saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena sudah mau membangkitkan kearifan-kearifan lokal Bali ini. Jadi ini dari sekian periode pemerintahan gubernur kan artinya sekarang sudah mulai dibanyak kearifan-kearifan lokal itu. Tetapi tentu yang namanya baru pertama diterbitkan kan tentu ada proses-proses lagi biar lebih, biar tidak ada bergeser maknanya. Sehingga ini loh makna sesungguhnya ini perlu sosialisasi seperti apa katakan Prof tadi itu, sehingga maknanya semakin jelas, semakin dalam. Memang hal yang baru itu sekarang tentu membuat orang terkejut kan, padahal itu bukan baru sebetulnya, hanya dibangkitkan oleh pemerintah Provinsi Bali, dan itu perlu kita apresiasi. Tinggal nanti bagaimana bentuk dan polanya saja, sehingga pemaknaan lebih menjadi pemaknaan lebih ke dalam gitu, dan lebih filosofis dia. Ya saya sih sarankan buat gong kebiar bersama. Gitu. Wah, gong kebiar bersama. Tinggal aplikasinya, implementasinya seperti itu ya. Ditambah sekarang anak-anak muda itu sukalah mereka itu berkesenian, karena orang Bali kan identik pada kesenian itu. Karena kesenian itu lahir dari dalam diri kita. Tidak bisa orang berkesenian kalau dalam dirinya itu lagi bergejolak, tidak bisa dia. Maka begitu dia berkesenian, dia sebenarnya sudah berirama dengan alam ini. Maka ini juga salah satu edukasi, mengajak anak-anak muda kita itu untuk senang, yang suka gener silakan menggener, yang inggal mengimbal, yang mengkidung silakan mengkidung. Ini salah satu juga bentuk edukasi kepada anak-anak muda untuk mencintai kesenian budaya Bali sebagai spirit Bali itu sendiri. Bayangkan kalau Bali tidak ada kesenian itu, tidak akan seperti saat ini. Ini spirit yang luar biasa, ini yang harus digalakkan. Nah mungkin itu metode atau pola nanti yang bisa diambil oleh Provinsi Bali, mungkin dengan mengadakan lomba-lomba atau pawai dan sebagainya, festival-festival. Sekarang kan festivalnya pakai gitar, gimana kalau kita pakai gong-gong dan sebagainya, yang lebih lokal lah gitu. Nah ini sih harapan kami. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, bagaimana memaknai Hari Suci Tumpak Kerut, Hari Kasih Sayang ala Bali. Masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Ara. Baru saya ke Pak Ketut Wartayasa. Pak Ketut Wartayasa, seperti yang sudah disampaikan Profesor, kemudian Pak Surya Niki sendiri, berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui tentang pelaksanaan Hari Suci Tumpak Kerut ini agar maknanya tidak bergeser. Sejatinya, sekali lagi, ini masyarakat perlu sekali mengetahui seperti apa hakikat ritual dari Tumpak Kerut itu sendiri, Pak Ketut. Terima kasih, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, sebelum saya masuk kepada ritual, itu kan ada secara niskala dan skala. Secara niskalanya, secara agama kita adalah penyucian pada hari Tumpak Kerut itu penyucian terhadap berbagai sarana gamelan, baik itu bersuara pelog maupun bersuara salendro, atau lebih tepatnya bisa dikatakan oton. Ya oton itu kan, ya oton gong itu 210 hari sekali. Jadi secara ritualnya tentunya kita di sini dari suara selendro maupun suara pelog yang disebut dalam lontar aji gurnite perlu itu ada upakaranya. Karena di suara pelog itu ada panca dewa. Termasuk juga di salendro, sebagaimana tadi sudah juga diungkap oleh teman saya, yaitu dari Pak Dr. Surya, termasuk juga oleh Pak Prof. Sude, saya tambahkan lagi. Di
Di dalam Lontar Aji Gurnita itu disebutkan Ike Swara Pelog, Panca Dewa Hyangnya, Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa. Aksaranya Sa, Ba, Ta, A, I. Suaranya Nang, Ning, Neng, Nung, Nong. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Prof tadi, itu agar suaranya bagus, baik, bertaksu, didengar, menyenangkan. Jadi itu dirangkai, tidak bisa dipisah-pisah sebagai kata Pak Prof tadi. Bahkan kalangan penekun seni kalau sudah mendengar suara yang begitu merdu, yang sudah bertaksu, walaupun dalam tidur kadangkala sakit cepat dia bangun. Karena disemangatkan oleh hal yang tadi. Nah terus selanjutnya suara selendro yang nil, Mahadewi, Saraswati, Gayatri, Sri, Dewi Uma. Aksaranya Namo Si Waya. Suaranya Endang, Ending, Endung, Neng, Nong. Sama yang sebagaimana dikatakan oleh Pak Prof tadi. Dirangkai agar itu indah. Nah secara niskalanya, secara wahyu diatmike, kita itu memohon anugerah kepada Dewa Iswara agar suara itu betul-betul bertaksu. Secara skalanya kita membersihkan kotoran-kotoran yang selama 6 bulan disentuh oleh penabuh dan lain sebagainya. Sebelum itu disucikan secara niskala, ya perlu dibersihkan. Selanjutnya, apabila suara itu sudah anglangunin, timbullah rasa estetika berupa tresna, berupa cinta, kasih. Di sinilah perlu dipelihara cinta kasih ini didasari oleh hal tadi. Seperti itu dulu ya. Baik, baik. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui agar makna dari tumpak rulut ini sendiri tidak bergeser seperti itu, Ya. Pak Ketut, nggih? Seperti Jadi itu. tumpak kerulut bahkan dengan pasti saya sampaikan harapan kita tetap jalan. Nggih. Dalam sebagaimana dikatakan oleh Pak Dr. Surya, kesemarakan itu ya memang perlu ada lompatan, inovasi baru. Tapi dalam hal pelestarian. Tidak memunahkan itu. Tidak memunahkan. Kalau kita terlalu mengadopsi budaya barat, jangan lupa dengan rumah kita. Rumah kita yang sudah bagus kita koyak-koyak. Kacau nanti. Pada intinya pencanangan pemerintah daerah Bali, saya sepakat. Ini adalah hal inovasi baru, lompatan-lompatan sekalipun akarnya memang sudah ada. Ya. Intinya tidak tercerabut akarnya itu. Ya terima kasih. Nggih, Pak Surya, ini seperti yang disampaikan tadi ini sendiri dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali ini dengan instruksi gubernur, kemudian dibangkitkan kembali kearifan lokal kita yang sudah ada sejak dari dulu niki sendiri, peran pemerintah, peran masyarakat, dan yang salah satunya juga peran media sosial. Ini sangat besar sekali menurut Pak Surya. Ya, jadi sekarang ini kan mau tidak mau kita harus hidup dalam dunia media sosial. Iya. Tetapi ada bijaknya sekarang ini begitu kita menyampaikan hari kasih sayang ini pada media sosial, tentu lebih baik diartikan dalam arti yang lebih filosofis, kemudian lebih yang beretika dan lebih yang bermakna gitu ya. Biar tidak nanti terjadi pergeseran-pergeseran. Oke lah pada hari cinta kasih secara secara umum gitu ya. Dimainkan dalam bentuk media sosial seperti mendak dedari. Tetapi karena tumpak kerulut ini saya sarankan janganlah. Jadi jangan diartikan seperti itu. Di media sosial tentu jangan dimainkan tumpak kerulut ini menjadi istilah-istilah atau bergeser-bergeser maknanya menjadi hal-hal yang bersifatnya permainan gitu. Yeah. Karena tumpak kerulut sendiri bersifat sakral gitu. Jadi pada yang lainnya ya itu kalau saya jalan soalnya, kalau sekarang ini Pak Kerulut, kalau bisa di media sosial tidak seperti itu. Nah lebih baik juga di media sosial dirayakan dengan membuat status-status selamat Tumpak Kerulut atau selamat menjalankan Tumpak Kerulut dan sebagainya yang bersifat positif lah.
Artinya dengan capture mungkin gong atau capture mungkin pacarnya sedang main gamelan, itu kan kayak lebih positif ya. Nah itu kemudian di-sharekan, jadi tidak membuat meme-meme yang bersifat narasi-narasi yang menggeser makna-makna yang begitu sakral dan Tumpak Krulud menjadi hal-hal yang menjadi banyolan-banyolan, kemudian bahkan keranah-keranah sindiran-sindiran larinya ke hal-hal yang ditabukan gitu, seperti seks bebas dan sebagainya. Justru nanti kalau ini dimaknai berbeda seperti itu, maka ini kesalahan besar kita sebagai akademisi dan juga sebagai budayawan, sosiologi dan sebagainya itu. Jadi di media sosial, mari kita selalu sampaikan apresiasi pada pemerintah Provinsi Bali sudah membangkitkan kearifan lokal dengan cara melaksanakan hal-hal seperti saat ini, yaitu membangkitkan Tumpak Krulud sebagai tresna asih ini. Atau mungkin salah satu penyosialisasian hari Tumpak Krulud ini sendiri bisa dikatakan juga untuk mensosialisasikan dari surat edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2022 ini sendiri, Pak Surya, Ya, melihatnya dan juga instruksi Gubernur mengenai perayaan Tumpak Krulud ini sendiri? Ya seperti sekarang ini kan hasil dari kita diskusi ini kan nanti di-sharekan di YouTube. Ya. Jadi secara langsung ini akan menjadi sebuah edukasi juga kepada masyarakat. Jadi saya juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali, berterima kasih kepada media-media seperti Bali TV sekarang ini. Jadi saya kemarin ngisi acara juga di sini tentang Mbak Wayang misalnya, itu banyak yang me-WA saya tentang ternyata begitu ya Pak Wayang sebagainya. Jadi ternyata direspon juga oleh tidak hanya umat Hindu di Bali, tetapi umat Hindu di luar Bali juga banyak WA saya. Oh ternyata begitu Pak Wayang itu ya. Ternyata pemerintah provinsi sekarang sudah mulai membangkitkan, oh iya seperti itu. Sekarang juga sama dengan Tumpak Krulud ini salah satu media edukasi kita kan. Yeah. Ini nanti akan didengarkan nanti di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Ini juga akan membangkitkan juga orang lebih mengenal, memahami tentang Tumpak Krulud itu sebagai cinta kasih yang luas dan mendalam gitu. Jadi kalau bisa diberikan kata-kata indah gitu, dicintai memang baik, mencintai lebih baik. Gitu ya. Apalagi kalau mencintai dibarengi dengan ada hadiah-hadiahnya juga. Lebih baik lagi. Gitu. Lebih baik lagi. Tapi bukan itu yang dimaksud seperti itu. Ya, tapi kan lebih yang hadiah-hadiah itu kan hanya dengan doa juga bisa. Jadi doa pun merupakan hadiah. Ya sangat luar biasa. Bisa dibuktikan. Nanti buat pemirsa pada Tumpak Krulud WA pacarnya, WA orang tuanya, mungkin yang jarang mungkin WA orang tua ya. Nah ini dia kesempatannya ya. WA lah orang tua Anda di saat Tumpak Krulud. Apa kata-kata sederhana aja? Mama, papa, I love you. Atau Me, I love you, Me. Berani enggak? Itu challenge loh. Orang kadang-kadang susah loh mengucapkan kata sayang sama orang tua. Kalau tiang niki ngantak WA tiang di kedituan. Ada caranya sekarang. Ada caranya. Ada ya. Baik. Caranya begini, membayangkan ibu kita, kemudian katakan dalam hati, Me, I love you. Itu hebat itu. Baik. Itu bergetar dalam itu. Ih kok sedingin ya. Kepala saja dingin. Karena orang gengsi untuk mengatakan katakan cinta atau mengatakan sayang kepada orang tuanya itu. Baik. Nah ini coba itu dipraktekkan. Baik, itu yang harus dipraktekkan ya pada saat Tumpak Krulud. Prof, nih pertanyaan terakhir ini Prof. Momentum apa yang bisa diambil pada saat perayaan Tumpak Krulud ini sendiri Prof? Sebelumnya mungkin saya juga perlu mengapresiasi kebijakan pemerintah Provinsi Bali di dalam membangkitkan nilai-nilai kearifan lokal. Tumpak Krulud ini menjadi hari kasih sayang. Jadi momentum yang bisa diambil terutama oleh anak-anak muda pada hari Tumpak Krulud itu adalah tidak perlu yang hebat-hebat gitu ya. Mulai dari yang sederhana. Tadi Pak Dr. Surya juga mengatakan paling hampirilah orang tua. Kalau kita masih punya orang tua, datangi. Kalau kita pisah tempat sudah ya. Kadang-kadang anak muda sekarang kan begitu berkeluarga dia menempati tempat tinggal tersendiri, datangilah orang tua, gimana kabarnya, apa sehat gitu kan. Dengan begitu aja kebahagiaan orang tua sudah luar biasa. Ini kan cerminan dari rasa kasih anak terhadap orang tuanya. Nah kemudian yang menarik. Kalau saya harus menyampaikan di ruang telur harusnya. Enggak masalah. Tadi kan Pak Surya sudah memberikan tipnya. Itu bisa, kita kan bisa berkomunikasi dengan para leluhur, para dewa dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah satu hal yang menarik yang saya dapat tarik benang merahnya dari diskusi tadi sebenarnya
tiga kerangka dasar agama, tatua, susila, upacara ini tidak bisa dipisah-pisah gitu ya. Di dalam kita melakukan upacara pada tumpak kerulut itu misalnya, etikanya harus juga dimunculkan. Upacaranya harus benar. Samping itu bagaimana kemudian anak-anak muda ini mampu menerjemahkan berbagai makna-makna simbolis, makna-makna filosofis yang ada pada setiap perayaan hari raya. Jangan hanya sekedar dianggap sebagai rutinitas. Wah sekarang kan tumpuk saya sembahyang, selesai urusan. Kan bukan berhenti sampai di situ. Bagaimana etikanya terhadap sesama, bagaimana kita harus beretika terhadap orang tua, terhadap guru di sekolah, terhadap dosen di kampus. Bagaimana kemudian kita menerjemahkan cinta kasih sayang ini tidak hanya sebatas pada cinta lawan jenis gitu kan. Tetapi cinta yang jauh lebih dalam, yang jauh lebih tinggi maknanya. Ini yang belum tersentuh sama sekali. Mudah-mudahan melalui diskusi Merah Putih Bali TV ini, masyarakat penonton dimanapun berada bisa ikut memaknai apa yang telah kita diskusikan dari tadi, dari awal sampai terakhir, sehingga apa yang digagas oleh Bali TV dalam konteks perannya sebagai media sosial ini tidak sia-sia gitu kan. Kita kan juga ingin supaya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Surya, oleh Pak Ketut Wartaya Asa ini benar-benar didengarkan dan diaplikasikan dalam kehidupan. Tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, knowledge, tetapi juga harus pada tataran attitude dan perilaku. Saya kira itu yang terpenting sebenarnya. Baik, Prof, Pak Tut Watayasa, Pak Surya, terima kasih sudah sharing pada hari ini yang pastinya bagaimana mewujudkan rasa kasih sayang dalam keseharian demi menjalankan hidup dan kehidupan ini semakin indah. Saya Madi Sukarenekara, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.